Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 3 DSRA izin mempresentasikan proyek kami mengenai Agricultural Point of Sale System tentang pengembangan sistem transaksi penjualan produk pertanian berbasis Java FX dan PostgreSQL. Selanjutnya untuk nama anggota dan perannya, yang pertama itu ada Azlil Rabani Fawa, yang perannya itu untuk manajemen backend dan DAO. Yang kedua ada Taufik Nur Hidayat, yang perannya itu manajemen UI kasir dan admin. Selanjutnya ada Dian Nur Safitri untuk metode pembayaran dan transaksi, dan selanjutnya Febiana Saputri itu bagian login dan hak akses. Yang terakhir itu ada Wisnu Wibowo Saputro. Selanjutnya untuk fungsional requirement, yang pertama FR1 yaitu manajemen produk, di mana admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus serta melihat daftar produk. Jadi setiap produk memiliki kode nama, kategori, harga, stok. Yang kedua ada FR2 transaksi penjualan. Di situ kasir dapat menambah, menghapus, mengupdate harga, kemudian untuk mencari produk cepat, untuk total real time dan validasi stok. Selanjutnya untuk FR3 yaitu metode pembayaran, di mana sistem mendukung pembayaran cash dan e-wallet, validasi jumlah pembayaran, dan hitung kembalian untuk cash. Selanjutnya FR4 itu struk dan laporan, di mana sistem menampilkan struk transaksi setelah checkout dengan detail produk, total, metode, dan waktu. Struk dapat dicetak dan admin dapat melihat laporan penjualan dengan filter date rank, statistik total penjualan, dan jumlah transaksi. Yang terakhir yaitu FR5 mengenai login dan hak akses, di mana login dengan username atau password sesuai role dan sistem menampilkan menu sesuai hak akses. Selanjutnya untuk use case diagram, di sini terdapat 4 fitur. Yang pertama untuk admin, ada login, admin bisa melihat laporan penjualan dan juga mengelola produk. Yang kedua untuk kasir bisa pertama login, kemudian bisa membuat transaksi penjualan serta menambah produk ke keranjang dan menghitung total pembelian, kemudian memproses pembayaran mau cash atau e-wallet, dan terakhir mencetak struk. Selanjutnya untuk customer itu dapat melakukan pembelian dan melakukan pembayaran. Yang terakhir ada payment gateway, yaitu validasi pembayaran e-wallet. Dan selanjutnya yaitu sekuen diagram. Berdasarkan diagram sekuen yang ditampilkan, alur transaksi pada sistem pertanian dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut, yaitu proses dimulai dari customer menyerahkan produk kepada kasir, kemudian memulai transaksi di sistem. Kasir melakukan scanning barcode produk secara berulang untuk setiap item. Sistem kemudian mengevaluasi hasil scan dengan dua kemungkinan. Jika produk tidak ditemukan dalam database, sistem akan menampilkan error. Namun, jika produk valid, data produk akan ditampilkan dan dilanjutkan dengan pengecekan stok. Pada tahap pengecekan stok, terdapat dua skenario. Jika stok habis, sistem akan menginformasikan hal tersebut dan transaksi untuk produk itu dihentikan. Tetapi jika stok tersedia, produk akan ditambahkan ke keranjang belanja. Setelah semua produk dipindai, sistem menghitung total belanja dan menampilkan total pembayaran yang harus dibayar customer. Selanjutnya yaitu proses beralih ke pembayaran dengan dua metode yang tersedia. Untuk pembayaran cash, sistem melakukan validasi uang yang diterima. Jika uang kurang, sistem menampilkan error. Namun, jika uang cukup, pembayaran dinyatakan berhasil. Sementara untuk pembayaran e-wallet, sistem mengirim request pembayaran ke penyedia layanan. Dari sini terdapat tiga kemungkinan respon: pembayaran gagal, lalu pembayaran ditolak, atau pembayaran berhasil. Hanya ketika dikonfirmasi berhasil diterima, sistem melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah pembayaran dikonfirmasi berhasil, sistem secara otomatis memperbarui stok produk
Jangan mengurangi stok sesuai jumlah yang dibeli dan mencatat bahwa stok telah terupdate. Kemudian sistem menyimpan transaksi lengkap ke dalam database, memastikan transaksi tersimpan dengan baik sebagai catatan permanen. Yaitu tahap selanjutnya itu pencetakan struk. Sistem mengirim perintah cetak ke printer yang kemudian mencetak struk transaksi lengkap berisi detail pembelian, pembayaran, dan informasi lainnya. Struk yang telah tercetak diserahkan kembali kepada customer sebagai bukti pembayaran yang sah, sehingga menyelesaikan seluruh siklus transaksi penjualan di sistem Agripos ini. Nah, untuk selanjutnya itu kelas diagram. Berdasarkan kelas diagram UML yang ditampilkan, sistem Agripos dirancang dengan pendekatan Object Oriented Programming atau OOP yang terdiri dari 3 kelas utama dengan relasi dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas. Kelas user berperan sebagai induk yang menangani autentikasi dan atribut dasar seperti ID, username, password, dan role, serta metode login dan logout. Dari user terdapat spesialis ke admin yang memiliki kemampuan manajemen produk, yaitu menambah, update, atau hapus produk, dan pembuatan laporan melalui metode generate laporan yang menghasilkan objek. Laporan penjualan dengan kemampuan analisis data penjualan. Di sisi pelanggan, kelas customer mempresentasikan pembeli dengan kemampuan untuk mengakses keranjang belanja melalui get keranjang dan melihat riwayat transaksi. Keranjang sendiri mengelola koleksi detail keranjang yang berisi produk dan jumlah barang. Dengan kemampuan menghitung total belanja, ketika transaksi diproses, transaksi akan dibuat dengan mengandung item transaksi yang merekam produk, jumlah, dan harga saat pembelian, serta menghasilkan struk melalui metode generate struk. Proses pembayaran dihandle oleh kelas pembayaran yang dapat berupa tunai atau e-wallet, dan e-wallet sebagai kelas turunan yang berinteraksi dengan payment gateway eksternal untuk verifikasi pembayaran. Kelas produk menjadi entitas inti yang menyimpan informasi produk dan mengelola stok melalui metode checkout dan kurang stok. Seluruh kelas ini bekerja sama dalam sebuah ekosistem terintegrasi di mana admin mengelola produk dan laporan, customer berbelanja melalui keranjang, sistem memproses transaksi dan pembayaran, serta menghasilkan bukti transaksi struk, semua dengan menjaga prinsip enkapsulasi, modularitas, dan reusable code yang khas dalam desain OOP. Selanjutnya yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD yang ditampilkan oleh sistem Agripos memiliki struktur basis data dengan 4 entitas utama yang saling berrelasi. Entitas kasir dengan atribut ID kasir sebagai primary key, nama kasir, nomor telepon, dan alamat berperan dalam memproses transaksi. Entitas admin dengan atribut ID admin, nama admin, dan alamat bertanggung jawab untuk mengelola entitas produk yang memiliki atribut ID produk, nama produk, jenis produk, dan harga. Hubungan antara entitas menunjukkan alur bisnis yang jelas. Admin mengelola produk, kasir memproses transaksi, dan transaksi memiliki satu atau lebih detail transaksi. Entitas transaksi memiliki atribut ID transaksi, tanggal transaksi, dan total harga. Sementara data transaksi dengan ID detail transaksi sebagai pemaker berrelasi dengan produk melalui variabel ID produk, serta memiliki atribut jumlah dan subtotal yang menghitung nilai per item. Relasi momentum ini antara produk dan transaksi diimplementasikan melalui entitas penghubung detail transaksi yang mencatat data produk yang dibeli dalam transaksi beserta jumlah dan subtotalnya. Desain RRD ini mendukung operasional
Agripos, di mana agen mengolah katalog produk, kasir menangani transaksi penjualan, dan setiap transaksi tercatat secara detail dan informasi produk, jumlah, dan perhitungan harga yang akurat. Kita akan menjelaskan terkait programnya. Di sini ada folder controller, yaitu untuk mengatur logika UI, menghubungkan fXML dengan data. Yang di dalamnya ada login controller, itu untuk memvalidasi username atau password, navigasi ke dashboard. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kode programnya. Di sini ada folder controller, fungsinya untuk mengatur logika UI, menghubungkan fXML dengan data. Yang di dalamnya ada login controller. Di sini login controller untuk validasi username atau password, navigasi ke dashboard. Selanjutnya ada folder DAO yang fungsinya untuk database access layer, CRUD operation ke PostgreSQL. Yang di dalamnya nanti ada produk DAO yang fungsinya untuk manajemen user, login, create kasir, reset password. Dan ada produk DAO IMPL, fungsinya untuk manajemen produk, CRUD, search, update stock. Ada transaksi DAO untuk transaksi, lalu menyimpan transaksi, history, dan report. Selanjutnya ada transaksi DAO IMPL. Fungsinya sama seperti transaksi DAO tadi. Lalu ada user DAO, fungsinya untuk di sini user login, create kasir, reset password. Selanjutnya ada folder model. Ini gunanya untuk representasi data dari database. Yang di dalamnya ada payment, ada cash payment. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait folder dan fitur apa saja yang ada di dalam sistem kita. Yang pertama ada folder controller yang berfungsi untuk mengatur logika UI, menghubungkan fXML dengan data. Yang di sini terdapat login controller, fungsinya untuk validasi username, password, navigasi ke dashboard. Lalu ada folder DAO yang di dalamnya ada produk DAO yang berfungsi untuk manajemen user, login, create kasir, reset password. Dan ada transaksi DAO dan transaksi DAO IMPL yang berfungsi untuk menyimpan transaksi, history, report, dan melakukan transaksi. Selanjutnya ada user DAO dan user DAO IMPL. Ini berfungsi untuk tempat user menginputkan username dan password untuk login. Selanjutnya ada folder model. Yang berfungsi untuk representasi data dari database. Yang di dalamnya ada payment, lalu ada cash payment, lalu e-wallet payment, e-wallet provider, dan ada payment method yang berfungsi untuk interface payment terkait cash dan e-wallet. Lalu ada card Java, ini berfungsi untuk model
keranjang belanja. Lalu ada cart item yang berisi item dalam cart. Lalu ada produk, transaksi, dan user. Selanjutnya ada folder service yang berfungsi untuk aturan bisnis, validasi, data yang di dalamnya berisi out service. Ini berfungsi untuk login validasi. Lalu ada card service yang berisi keranjang. Di sini kita bisa menambahkan atau menghapus, mengupdate card. Lalu ada Excel export service untuk generate Excel report. Lalu ada produk service, transaksi service, dan yang terakhir itu ada folder view. Di dalamnya ada dashboard view, e-wallet payment, kasir, login, produk manajemen yang berisi terkait produk-produk seperti nama produk, harga, kategori, dan stoknya. Lalu ada report view, stroke view. Udah. Ya, selanjutnya saya akan menampilkan langkah-langkah untuk aplikasinya. Yang pertama di sini open internet terminal. Ketikkan saja di sini mvn clean compile. Ya, dan selanjutnya ketikkan saja mvn java fx run, mvn java fx 2 run, dan tunggu loading sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini saya akan mencoba untuk login sebagai kasir. Nah, di sini kita klik aja transaksi baru, lalu pilih apa yang mau ditambahkan ke keranjang. Misalkan di sini saya mau pilih benih padi, lalu ketikkan saja kuantitinya berapa atau jumlahnya berapa untuk tambahkan ke keranjang. Misalkan kalian ingin menambahkan produk baru lagi, kalian klik saja di situ. Misalkan kita pilih di sini bibit jagung, lalu masukkan juga kuantitinya. Di sini kita masukkan 10, tambah keranjang. Nah, di sini kita bisa pilih metode untuk pembayaran, bisa berupa tunai ataupun e-wallet. Misalkan kita di sini pilih bayaran tunai. Lalu masukkan jumlah uang yang akan dibayarkan. Ketik aja proses pembayaran. Di sini akan sistem menampilkan stroke pembayaran untuk Agripos. Dimana sini ada tanggal, metode tunai, detail pembayaran, nomor barang, quantity, harga, subtotal, dan juga kembaliannya berapa. Dan klik aja selesai. Dan kita akan mencoba login sebagai admin. Di sini ketik aja admin dengan password
admin 123. Nah, di sini admin itu mampu mengelola dan juga menambahkan barang ataupun menghapus produk yang sudah ada. Di sini klik aja manajemen produk. Nah, di sini tersedia produk-produk yang udah ditambahkan dalam sistem. Misalnya kita akan menambah database atau belum. Misalnya kita di sini menambahkan saja produk baru. Kategorinya alat pertanian. Misalnya dikasih harga 40.000 dengan stok 15 buah. Lalu klik tambah. Nah, di sistem akan menampilkan bahwa produk berhasil ditambahkan. Sekarang klik kita cek di database-nya. Nah, maka di sini akan tertambah produk baru yaitu sabit alat pertanian dengan harga 40.000. Misalkan di sini kita juga mau menghapus salah satu produk. Maka di database juga di sini akan hilang juga produk yang telah dihapus. Misalkan di sini kalian bertanya apakah histori pembelian atau struk belanja dapat disimpan oleh kasir? Tentu saja bisa ya guys ya. Di sini klik aja sembarang, misalkan kalian mau beli apa aja di sini. Kalau pilih bayar, misalkan di sini pilih e-wallet, masukkan total jumlah bayar. Nah, di sini pilih provider, misalkan kalian pilih di sini Gopay, OVO atau apapun. Klik konfirmasi pembayaran. Klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, klik aja selesai. Lalu pilih ke laporan kasirku. Nah, di sini ada dua histori pembelian. Klik aja di sini ekspor laporan. Klik save. Lalu di sini histori yang sudah di-download tadi akan muncul dalam bentuk file Excel, di mana di sini ada tanggal ekspornya, nomor tanggal, metode pembayaran, detail produk dan jumlah transaksi dan total penjualan. Seperti itu. Nah, jadi yang terakhir untuk pengujian sistemnya itu yang pertama untuk admin login valid itu berhasil. Kemudian tes yang kedua itu ada invalid password itu juga berhasil. Yang ketiga ADD produknya juga berhasil. Kemudian yang tes keempat untuk search dan ADD to cart juga berhasil. Dan tes yang kelima ada check out cash payment itu berhasil. Kemudian tes yang keenam ada check out e-wallet itu juga berhasil. Untuk tes ketujuh ada report filter itu berhasil, dan terakhir untuk export Excel itu juga berhasil. Jadi Agripos ini merupakan implementasi sukses dari konsep OOP, database design, dan software engineering yang siap digunakan di dunia industri pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.